Halo, Assalamualaikum Meredos. Ini tuh sudah 2 bulan lebih ya semenjak kepergiannya Sushant Singh Rajput, salah satu idolaku, salah satu aktor yang masih muda banget, bertalenta, karismatik, pokoknya paket komplit lah. Jadi setelah kemarin berjuang, pihak keluarga, terus juga pihak kepolisian Bihar, supaya kasus kematiannya Sushant Singh Rajput ini diproses atau diinvestigasi oleh pihak CBI. Oh ya, untuk yang belum tahu, CBI itu semacam FBI kalau di Hollywood ya. CBI itu badan investigasi gitu. Akhirnya CBI mengambil alih kasusnya Sushant Singh Rajput dan sudah banyak banget tuh akhirnya fakta-fakta yang ditemukan oleh pihak CBI, dan juga sudah banyak banget saksi-saksi terdekat Sushant yang dipanggil untuk memberikan pernyataan langsung. Kalau kemarin kan pada saat masih ditanganin oleh polisi Mumbai itu kan kurang mendetail ya. Yang mengajukan kasus ini supaya diperiksa oleh CBI pun itu pihak kepolisian Bihar loh. Jadi pihak kepolisian Mumbai itu benar-benar kayak, menurutku ya, kayak kurang profesional gitu nggak sih? Nah, setelah ditangani oleh pihak CBI, banyak banget fakta-fakta baru bermunculan. Tapi yang lebih sering diperiksa sih teman dekatnya si Sushant ya, yaitu si Rhea Chakraborty. Jadi setelah itu banyak banget nih artis-artis Bollywood yang akhirnya memberikan perhatian lebih kepada kasus Sushant. Terutama si Kangana Ranaut itu vokal banget ya terhadap kasus kematian ini. Terus ada juga Ankita Lahonde, mantan pacarnya Sushant. Kemudian ada Kriti Sanon, lawan mainnya di film Rapta. Kemudian ada Parineeti Chopra, itu juga memberikan perhatian lebih. Parineeti Chopra itu lawan mainnya di film Subdesi Romance. Terus juga si Sanjana Sanghi, itu lawan mainnya di film Dil Becara juga. Terus selain itu ya saudara-saudaranya Sushant, teman-temannya Varun Dhawan juga. Kemudian ada Swaraj Pancholi. Semoga nggak ada udang di balik bakwan ya atas dukungan yang Swaraj Pancholi berikan itu ya. Ternyata Sushant itu walaupun di usia semuda itu, dia ternyata sudah memiliki beberapa perusahaan ya. Dia nanam saham di beberapa perusahaan gitu. Bahkan dia juga mendirikan perusahaan. Dan di salah satu perusahaannya itu si Rhea Chakraborty itu menjadi direktur utamanya gitu, bersama saudaranya si Showik Chakraborty. Aku mau tanya deh, kalian sebelum tahu si Rhea Chakraborty ini pacarnya Sushant, pernah kenal nggak sih? Maksudnya pernah dengar nggak sih nama si Rhea Chakraborty ini? Enggak kan? Termasuk aku juga gitu loh. Ibarat kata nih ya, walaupun itu aktor atau aktris yang sekelas FTV-nya Indonesia gitu, ya sebagai pecinta Bollywood kita pasti tahu lah ya, pasti pernah dengar lah ya nama itu. Tapi jujur ya, untuk nama Rhea Chakraborty itu aku kayak, ya aku baru tahu setelah dia punya hubungan khusus dengan si Sushant. Sebelum itu ya aku nggak kenal nih siapa sih gitu. Punya apartemen mewah itu dia punya ada sampai 2 tuh, harganya miliaran lagi kan. Terus dia bisa nyewa pengacara kondang di India sekelas Hotman Paris di Indonesia. Wow, itu kan bayarannya otomatis sangat fantastis gitu kan ya. Kan bikin makin mencurigakan ya. Lu dapat uang dari mana gitu ibarat. Setelah kasus kematian Sushant ini diambil alih oleh pihak kepolisian Bihar, itu si Rhea Chakraborty dan keluarganya itu sempat kayak yang hilang gitu dari peredaran. Kayak mau sembunyi gitu nggak sih? Tapi ya nggak mungkin juga sih dia keluar negeri ya kan. Ya paling entah di mana gitu kan. Setelah gitu si Rhea ini sempat mangkir gitu dari panggilan pihak penegak hukum di sana. Tapi akhirnya si Rhea ini keluar dari persembunyiannya dan dia memenuhi panggilan dari pihak penegak hukum. Itu dia dipanggil bersama saudaranya si Showik Chakraborty itu. Tapi pas diinterogasi itu dia tuh kayak yang kurang kooperatif gitu. Misalnya ditanyain apa, dia jawabnya nggak tahu, nggak inget, lupa. Hello. Giliran sudah begini aja pura-pura amnesia ya kan. Aduh ya ampun, gemes gak sih? Itu dia diinterogasi sama si saudaranya kurang lebih 8 jam lebih oleh pihak penegak hukum di sana. Dan ya itu dia banyak cuman yang nggak tahu, lupa. Terus yang terbaru juga itu ditemukan buku catatannya si Sushant.
atau buku hariannya si Shushan. Di situ tuh wow, isinya komplit banget cuy. Dia tuh benar-benar orang yang terkonsep ya, orang yang benar-benar punya planning ke depan gitu loh. Dia tuh sudah punya planning untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu. Bahkan dia tuh punya impian gitu, dia pengen menembus pasar Hollywood di 2020 ini. God, Susan. Tapi yang anehnya, di buku hariannya si Shushan itu ada beberapa lembar yang udah dirobek. Itu kan mencurigakan banget ya. Itu kan makin menimbulkan tanda tanya ya. Apakah halaman yang dirobek itu berisi kesaksiannya Shushan atau curhatnya Shushan mengenai kehidupannya yang ingin ditutup-tutupi oleh si pelaku atau gimana, makanya dia ngerobek catatan itu ya kan? Who knows? Jadi sudah tersebar luas nih percakapan antara ayahnya Shushan ke Rhea. Ketika kamu tahu bahwa saya adalah ayah dari Shushan, mengapa kamu tidak berbicara? Lagi pula ada apa? Sebagai seorang teman merawatnya tidak apa-apa. Tetapi sebagai seorang ayah, saya juga merasa bahwa semua informasi tentang Shushan harus diberikan kepada saya. Jadi telepon saya dan beri saya semua informasi. Aku hanya bisa menghembuskan nafas terdalam. Kasian banget gitu kan, ayahnya si Susan ini kasihan banget posisi. Setelah itu si Rhea Chakraborty ini dipanggil lagi oleh pihak penegak hukum. Kali ini dipanggilnya nggak cuma berdua sama adiknya, tapi bertiga sama ayahnya Indrajit. Dia diinterogasi selama kurang lebih 10 jam. Dan salah satu statementnya dalam penyelidikan kali ini itu adalah dia menyalahkan media. Menurut dia, media itu sudah menghakimi dia terlebih dulu sebelum ada putusan. Jadi kan banyak banget tuh ya media yang memojokkan si Rhea Chakraborty atas kasus kematiannya si Shushan. Ini dia ngerasa nggak terima gitu, makanya dia menyalahkan media. Padahal mah media kan nggak mungkin memberitakan sesuatu kalau nggak ada triggernya gitu kayak kan, kalau nggak ada fakta-fakta yang akhirnya bermunculan, ya nggak sih? Dan menurutku statement Rhea yang lebih nggak masuk akal lagi menurutku ya, itu adalah dia menyatakan setelah mereka pulang berlibur dari Italia, tepatnya di bulan Oktober 2019, itu keadaan mentalnya si Shushan itu benar-benar labil gitu loh. Jadi setelah si Shushan mengunjungi salah satu museum, yaitu Museo del Prado di Madrid, dia habis ngeliat lukisan gitu, terus ya udah dia langsung berubah, memiliki gangguan mental. Itu dimana korelasinya coba? Masa habis ngeliat sebuah lukisan terus langsung memiliki gangguan mental? Itu kan gak masuk akal ya. Ada juga pernyataan dari mantan asisten pribadinya si Shushan, yaitu si Ankit Acharya. Dia mengatakan bahwa setelah Rhea masuk ke dalam kehidupannya Shushan atau menjadi teman dekatnya Shushan, itu kehidupannya Shushan itu langsung berubah drastis katanya. Dan bahkan si mantan asistennya ini mengatakan bahwa Shushan itu nggak bunuh diri, tapi dia dibunuh menggunakan rantai anjingnya si Shushan sendiri. Itu kayak mematahkan rumor bahwa dia gantung diri memakai kurta nggak sih? Itu kayak membenarkan rumor yang beredar nggak sih? Kayak bekas jeratan tali di lehernya itu kan kayak bukan jeratan tali biasa gitu loh, tapi kayak udah kayak sesuatu yang sangat keras gitu. Itu sadis banget nggak sih? Kayak yang wow, kalau bener apa yang dikatakan Ankit ini fakta, itu sadis banget sih. Dan yang terbaru yang lebih lucu lagi menurutku sih, dia akhirnya juga mengeluarkan statement bahwa Ankita Lokhande itu juga menikmati uangnya si Shushan. Dia menyatakan kepada Direktorat Penegak Hukum kalau si Shushan itu ngebayar kredit apartemennya si Ankita Lokhande memakai uang pribadi Shushan Singh Rajput. Shushan itu diduga ngebayar 4,5 crore atau sekitar 8,9 miliar gitu untuk apartemennya si Ankita. Ini pernyataannya si Rhea ya. Akhirnya si Ankita Lokhande nggak tinggal diam dong. Dia akhirnya mengklarifikasi atau dia melakukan pembelaan diri tentang pemasukannya, pokoknya tentang laporan kredit-kreditnya itulah. Jadi dia membantah semua itu dan dia menyatakan bahwa dia bayar apartemen itu tiap bulan dipotong dari rekening pribadinya dia, bukan dari rekening pribadinya si Shushan. Dia kan udah dituntut atas kasus pencucian uang oleh keluarganya si Shushan kan. Jangan sampai aja nih si Rhea
dituntut juga oleh si Ankita Lokande atas dasar pencemaran nama baik. Hayo, makin rame kan? Pokoknya kita pantau aja terus perkembangan dari kasus ini kan. Sudah 2 bulan lebih, semoga aja ada titik terang, ada pelaku atau ada tersangka yang ditetapkan. Setidaknya ya, semoga fakta-faktanya nggak ada yang dihilangkan lagi. Semua faktanya diungkap benar-benar sejelas-jelasnya ke hadapan media, ke hadapan publik. Terima kasih sudah ngikutin update kasus kematiannya Sushant Singh Rajput. Buat kalian yang mau diskusi atau mau memberikan updatean terbaru, silahkan tinggalkan komentar. Insya Allah akan aku balas. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justice for Sushant.